Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, pada kesempatan hari ini kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran pecahan. Oke. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung campuran pecahan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan soal cerita yang berbeda. Seorang pegawai mempunyai gaji 5 juta rupiah. Jika setengah dari gajinya ditabung dan 25%-nya untuk kebutuhan, maka sisa gaji tersebut adalah, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui, ditanya, dan dijawab. Baru kita menjawab. Yang diketahui, seorang pegawai mempunyai gaji 5 juta rupiah. Jadi 5 juta rupiah ini adalah semua gajinya. Kemudian, untuk ditabung, sama dengan setengah bagian. Kemudian, untuk kebutuhan, 25%-nya. Yang ditanyakan, sisa gaji. Untuk menyelesaikan soal cerita ini, kita bisa menyelesaikan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu dengan cara kita mencari bagian yang sisa ini, kemudian baru kita kalikan dengan semua gajinya, baru ketemu hasil berupa nominal gajinya berapa yang sisa ini. Ditabung, yaitu setengah bagian. Setengah bagian sama artinya dengan 50%. Semua gaji ini masih utuh, berarti masih 100%. Yang kebutuhan 25%, kan? Sudah satu bentuk, 100%, 50%, dan 25%. Berarti sisa gaji sama dengan semuanya 100% dikurangi dengan yang ditabung 50%, dikurangi yang kebutuhan 25%, sama dengan 100 dikurangi 50 dikurangi 25, sama dengan 25%. Nominalnya berapa 25% itu? Nominalnya yaitu 25% atau 25/100 kali semua gaji, yaitu 5 juta. Sama dengan, kita bisa sederhanakan, 25 kali 5, 125, nolnya 1, 2, 3, 4, ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti 1.250.000. Sedangkan cara 2, dengan cara mencari nominal dari masing-masing, yang ditabung berapa, yang untuk kebutuhan berapa. Ditabung sama dengan setengah bagian, artinya setengah kali dari semuanya. Sama dengan setengahnya dari 5 juta, yaitu 2.500.000 rupiah. Kemudian untuk kebutuhan
25%-nya, yaitu 25%. Artinya 25 per 100 kali 5 juta. Sama dengan 125 nolnya 4, 1.250.000 rupiah. Berarti sisanya sama dengan semuanya 5 juta dikurangi yang ditabung 2.500.000 rupiah dikurangi dengan untuk kebutuhan 1.250.000 rupiah sama dengan 1.250.000 rupiah. Oke, silakan kalian bisa menggunakan cara yang menurut kalian lebih mudah. Berikutnya, Pak Badrun mempunyai gula pasir 8,5 kg. Kemudian, ia membeli lagi 1,5 kg. Gula tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong yang masing-masing setengah kilogram. Jadi isinya kantong-kantong tersebut adalah setengah kilogram. Banyak kantong yang dibutuhkan Pak Badrun ada berapa kantong? Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Mempunyai gula pasir 8,5 kg. Jadi ini sudah punya 8,5 kg. Kemudian ia membeli lagi, beli 1,5 kg. Akan dimasukkan dalam beberapa kantong. Akan dimasukkan dalam beberapa kantong, itu sama artinya dengan akan dibagi. Yang masing-masing setengah kilogram. Nah, isinya yaitu setengah kilogram. Akan dibagi masing-masing setengah kilogram. Banyak kantong yang dibutuhkan Pak Badrun berapa? Banyak kantong. Sekarang kita jawab. Punya berarti sudah ada 8,5 kilogram. Kemudian beli. Karena membeli berarti persediaan di rumah akan bertambah 1,5 kilogram. Nah, di sini bentuknya masih berbeda. Nah, di sini kita boleh menjadikannya sebagai pecahan biasa, atau boleh juga kita merubahnya menjadi bentuk desimal. Sama dengan 8,5 kg, yaitu 8,5 kg, ditambah 1,5 kg. Karena satuannya sudah sama, kilogram dan kilogram, berarti kita tinggal jumlahkan saja. 8,5 ditambah 1,5 sama dengan 10 kilogram. Ini masih gula semuanya. Nah, gula ini akan dibagikan dengan masing-masing beratnya setengah kilogram. Berarti banyak kantong sama dengan semua gulanya ada 10 kilogram, semua dibagi banyak per kantong.
Banyak per kantong di sini artinya isi setiap kantong. Semuanya yaitu 10 kg dibagi setengah kilogram. Membagi dengan pecahan sama artinya dengan mengalihkan dengan kebalikannya. Berarti 10 kg kali 2 per 1 kg. Sama dengan 20. Jadi, banyak kantong yang dibutuhkan ada 20 kantong. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu menjual 1/2/3 lusin kue mangkok. Setelah terjual, tersisa 0,25 lusin kue mangkok. Jika harga satu kue mangkok adalah Rp1.500, pendapatan ibu dari penjualan kue tersebut adalah diketahui. Jumlah kue mangkok satu, 2/3 lusin. Kemudian sisa 0,25 lusin. Harga satu kue mangkok berarti harga per piece yaitu Rp1.500. Ditanya pendapatan. Ya, di sini kita menemukan istilah lusin. Ingat, ini adalah satuan kuantitas atau satuan isi, satuan banyak. Satu lusin sama dengan 12 buah. Berarti, jika jumlah kue mangkoknya 1/2/3 lusin, ada berapa buah? Berarti jumlah kue mangkok sama dengan 1/2/3 kali 12 buah. Karena di sini bentuknya pecahan campuran, kita harus merubahnya menjadi pecahan biasa. Itu adalah prinsip dalam perhitungan pecahan, perkalian pecahan. Sama dengan 3 kali 1 ditambah 2. 3 kali 1, 3 ditambah 2 sama dengan 5/3 kali 12. 12 bagi 3, ini kita bisa sederhanakan. Ini dapat 4, 12 bagi 3 dapat 4, 3 bagi 3, 1. 5 kali 4 sama dengan 20 buah. Nah, jadi 20 buah ini adalah semua kue mangkok yang akan dijual. Ternyata dari 20 kue mangkok, itu masih tersisa 0,25 lusin. Sisa sama dengan 0,25 lusin. 0,25 lusin itu artinya dengan 0,25 kali isi satu lusin kali 12 biji.
0,25 berarti sama dengan 1/4 kali 12 biji. Sama dengan 12 bagi 4. Dapat 3, ini 1. 4 bagi 4, 1. 1 kali 3 sama dengan 3 buah. Jadi yang 3 buah ini tidak laku. Berapa pendapatan ibu? Berarti yang terjual sama dengan kue yang dibawa ibu ada 20 buah dikurangi dengan sisanya yang tidak terjual, dikurangi 3 buah. Sama dengan 17 buah. Tujuh belas buah ini adalah jumlah semua yang terjual. Pendapatan ibu yang dari menjual kue berapa? Berarti pendapatan adalah semua yang terjual, yaitu 17 buah, kali harga per piece-nya atau harga per bijinya, yaitu Rp1.500. Sama dengan 17 kali 15. 255. Nolnya ada 2. Jadi pendapatan ibu pada hari itu adalah Rp25.500. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kain sepanjang 24 meter akan dibagikan untuk membuat beberapa kemeja, celana, dan rok. Sebanyak 25% untuk membuat kemeja, 5/12 bagian untuk membuat celana, dan sisanya dibuat rok. Urutkan jenis pakaian dari penggunaan yang paling banyak. Penggunaan kainnya paling banyak. Ya, kita bisa hitung mulai dari semua kain, kemudian dikurangi untuk membuat kemeja, untuk membuat celana, ketemulah yang digunakan untuk membuat rok. Nah, sisanya berapa, kemudian kita bandingkan. Oke, kita mulai. Diketahui semua sama dengan 24 meter. Kemudian untuk membuat kemeja sama dengan 25% dari 24 meter itu. Kemudian untuk membuat celana 5/12 bagian. Dan sisanya untuk membuat rok. Ditanya urutan dari yang paling banyak. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua cara, sama halnya dengan soal nomor 1 tadi. Yaitu semua kita jadikan 100%. Semua kan masih utuh, berarti masih 100%. Dikurangi untuk kemeja 25%, kemudian celana 5/12 kita jadikan persen, sama dengan berapa persen. Nah, nanti digunakan untuk mencari yang untuk rok, berapa persen.
Jadi 100% dikurangi 25% dikurangi 5/12 ini kita jadikan persen. Kemudian hasillah yang sisa ini. Atau boleh juga dengan mencari panjang sebenarnya. Ya, kita gunakan yang panjang sebenarnya saja, biar kita tahu sebenarnya panjang setiap jenis itu berapa. Nanti baru kita urutkan. Oke, berarti kita mulai dari yang kemeja. Kemeja 25%, itu artinya sama dengan 25/100 atau sama dengan seperempat. Boleh? Kali 24. Sama dengan seperempat, biar tidak terlalu besar hitungannya. Sama dengan 24 dibagi 4 bisa kan? Nah, 4 bagi 4 dapatnya 1, 24 bagi 4 dapatnya 6, berarti sama dengan 6 meter. Kemudian, yang digunakan untuk membuat celana sama dengan 5/12 bagian, berarti 5/12 kali 24 meter. Sama dengan 12 dan 24, itu bisa dibagi 12. Ini dapatnya 2, ini dapatnya 1. 12 bagi 12 kan 1. 24 bagi 12 dapatnya 2. 5 kali 2 sama dengan 10 meter. Nah, berarti untuk membuat rok sama dengan 24 dikurangi yang digunakan untuk kemeja 6 dikurangi untuk membuat celana yaitu 10 meter sama dengan 24 dikurangi 16 sama dengan 8 meter. Nah, di sini perintahnya adalah urutkan jenis pakaian dari penggunaan kain paling banyak. Berarti urutan dari yang terbanyak yaitu yang terbanyak celana, kemudian rok, baru terakhir kemeja. Oke, mudah kan? Jadi ini pembahasan pada pertemuan hari ini. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.